Selamat datang kembali di Dreamland. Saya akan kembali melanjutkan episode kelima, series Midnight Mass yang berjudul Ratapan. Di ujung episode keempat kemarin, kita ditinggalkan dengan fakta tentang Riley yang mati dibunuh oleh malaikat. Jadi tanpa berlama lagi, ini dia Midnight Mass Kitab 5, Injil. Absennya Riley hari itu di meja makan membuat Ed kembali kesal kepada Riley yang menurutnya tak pernah menghargainya. Namun Annie yang mengetahui bahwa Riley bersama Erin menenangkan Ed bahwa Riley tengah berada bersama orang yang tepat. Padahal di rumahnya, Erin sendiri termenung, mencemaskan Riley yang tak menepati janjinya untuk tinggal bersamanya kemarin malam. Kini di gereja, semua jemaat yang ingin melaksanakan misa terpaksa mengurungkan niatnya. Sebab Sturge dan wali kota membuat pengumuman bahwa misa kini hanya akan diadakan malam hari. Mereka memberitakan penyakit flu yang diderita pendeta Paul akan sangat buruk di pagi hari, sehingga menghalangi pendeta memimpin misa. Tapi jemaat juga dibuat kaget dengan hadirnya Dr. Sarah yang menggandeng ibunya, Millie, yang semakin muda dan cukup bugar untuk bisa mendatangi misa. Berkah itu semakin membuat Dolly semakin takjub dengan mukjizat pendeta Paul. Kembali ke Erin yang kini mencari Riley ke rumahnya. Ia disambut Annie yang juga dalam keadaan mencemaskan Riley dan justru mengatakan Riley tidak ada di rumah. Dan heran karena seharusnya semalam Riley berpamitan untuk ke rumah Erin. Erin lalu melanjutkan perjalanannya ke dermaga dan memberitahu Warren bahwa Riley kini dicurigai menghilang. Warren memberitahu itu kepada Ed dan jelas membuat Ed kembali marah pada Riley yang baginya menyia-nyiakan hidupnya itu. Erin lalu mendatangi sheriff untuk membuat laporan bahwa Riley menghilang. Ia juga mengabarkan bahwa ia telah datang ke pelabuhan dan tidak menemukan nama Riley di jadwal kapal feri semalam. Sehingga bisa disimpulkan, besar kemungkinan Riley masih ada di Crockett Island. Handphonenya pun masih bisa berdering, namun tak ada jawaban darinya. Dan mereka jadi mulai mempertanyakan, apakah mungkin Riley melakukan bunuh diri. Malamnya, misa Jumat Agung yang sudah diberitakan pun dijalankan. Semua jemaat termasuk Dr. Sarah dan Millie mendatangi misa itu. Dan kini pendeta Paul mengisi khotbah dengan cerita tentang penderitaan Yesus dan mengajak para jemaat untuk berani menjadi pasukan yang membela Tuhan. Khotbah Jumat Agung yang seharusnya menghasilkan ketenangan itu justru berubah menjadi khotbah propaganda radikal, hasil dari terjemahan pendeta yang salah. Bahkan Millie tak lagi melihat keteduhan di gereja itu seperti yang dulu ia rasakan, dan merasa kapok sehingga enggan mendatangi gereja itu kembali. Di rumahnya, renungan Erin dikacaukan dengan ketukan di pintunya. Saat ia buka, tak disangkanya yang mendatanginya adalah Riley. Erin langsung meluapkan kekhawatirannya dengan kemarahan karena Riley menghilang dari Erin dan keluarganya itu. Namun Riley langsung mengajak Erin menaiki perahu ke tengah laut untuk menjelaskan apa yang selama ini Erin khawatirkan. Mereka lalu menaiki perahu, mendayung ke tengah laut, di mana tak ada lagi distraksi bagi mereka berdua. Di sana Riley baru bercerita apa yang dialaminya. Riley, seperti yang kita lihat di akhir episode 4, ternyata tidak sampai tewas dibunuh oleh si malaikat. Saat ia kembali sadar, Riley langsung mencoba kabur
Namun pendeta langsung menyelamatkan Riley dari ketidaktahuannya tentang matahari yang bisa membakar habis tubuhnya yang sekarang. Pendeta lalu meminta Riley untuk duduk berbincang. Di sanalah pendeta mengakui dirinya adalah Monsinyur Pruitt. Riley sebenarnya sudah mengiranya, namun ia tetap kaget bahwa tebakannya adalah benar. Riley lebih kaget lagi saat pendeta berani mengaku telah berbohong kepadanya soal Joe, dan mengaku telah membuat Joe pulang ke jalan Tuhan dengan tangannya. Tiba-tiba Miskin datang mengganggu mereka, dan pendeta justru memberikan Riley sebuah pertunjukan baru. Miskin diminta pendeta untuk berdiri di depan Riley, lalu membungkuk, menyodorkan urat nadi di lehernya kepada Riley. Dan tanpa Riley sadari, ternyata ia menjadi sangat kelaparan dan ingin menerkam leher Miskin seperti yang malaikat itu lakukan kepadanya. Pendeta lalu mengakui bahwa ia tak merasa bersalah sedikit pun setelah membunuh Joe, sebab ia merasa telah terpilih sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan hal-hal gila seperti Moses dan Paulus. Begitu pula pendeta merasa bahwa Riley adalah orang yang dipilih Tuhan berikutnya, yang akan melakukan banyak keajaiban. Maka pendeta memanggil Sturge dan Miskin untuk sebuah persembahan. Sturge lalu menyayat tangannya sendiri dan mengisi cawan itu dengan darahnya. Dan saat cawan disuguhkan di depan wajah Riley, Riley dengan sangat rakus meminum habis semua darah itu. Malamnya, Riley akhirnya dilepaskan pendeta untuk keluar dari pusat pertemuan. Riley mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Riley pun pulang ke rumah orang tuanya dan melihat keadaan mereka sebelum ia pergi ke rumah Erin itu. Erin sendiri masih sangat susah percaya dengan kisah yang ia dengar barusan. Namun ia juga mulai takut nantinya Riley akan kehilangan kontrol, dan mengira niat Riley membawanya ke tengah lautan adalah untuk membunuhnya tanpa seorang pun yang tahu. Namun Riley meyakinkannya bahwa itu tak benar, dan ia hanya perlu tempat yang tenang untuk ia bisa mengakui semua hal yang ia ceritakan barusan. Riley lalu meyakinkan Erin tentang bahaya yang ada di gereja dan meminta Erin untuk segera pergi dari Crockett Island ke daratan untuk menyelamatkan diri. Riley akhirnya menyatakan cintanya sebelum ia berpamitan, karena yang dinantinya telah tiba, yaitu matahari yang mulai bangun dari selimut lautan dan memeluk tubuh Riley dengan api yang menjadikannya tiada. Dan disinilah episode 5 tamat.